Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Saya berasal dari jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum, Bapak Bustamim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar politik hukum, yaitu dengan mata kuliah politik hukum. Sebelum kita membahas tentang materi kita pada pagi hari ini, saya sedikit akan menjelaskan mengenai sejarah politik hukum. Politik hukum lama dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda, diawali sejak kedatangan dan zaman pemerintahan Hindia Belanda, yang pada masa itu ia menerapkan azas konkordansi, yaitu menerapkan hubungan yang berlaku di Belanda juga diterapkan di Hindia Belanda. Di Hindia Belanda selain berlaku hukum adat, di sana juga berlaku hukum Islam. Sejak pendudukan penjajahan Belanda sampai dengan Indonesia merdeka, tidak ada dilakukan unifikasi hukum. Pada saat itu, Belanda berupaya melakukan unifikasi hukum, yaitu memberlakukan satu hukum untuk rakyat dan seluruh negara. Akan tetapi pada saat itu tidak berhasil juga. Baiklah rekan-rekan sekalian, itulah sejarah singkat mengenai hukum politik. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi kita pada pagi hari ini. Baiklah, langsung saja masuk kita ke dalam materi, yaitu pengantar politik hukum. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian politik hukum. Bisa teman-teman lihat, yaitu menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam sebuah makalahnya yang berjudul Makalah Politik Hukum Nasional. Dalam tulisannya, ia memberikan gambaran mengenai pengertian politik hukum nasional, yang mana secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum atau legal politik yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Selanjutnya, beberapa definisi lain yang disampaikan oleh para ahli, yaitu pertama, menurut Sucipto Raharjo, ia mengatakan bahwa politik hukum itu adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat itu sendiri. Dan selanjutnya, menurut Padmo Wahjono, disetir oleh Kotam Y. Stefanus, ia berpendapat bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan sebagai kriteria untuk menghukumkan suatu atau sesuatu, untuk menjadikan sesuatu itu sebagai hukum. Selanjutnya, menurut L.J. van Apeldoorn, yaitu politik hukum itu sebagai politik perundang-undangan, di mana politik hukum itu berarti menetapkan tujuan dan isi dari perundang-undangan. Pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja. Selanjutnya, menurut Purnadi Purbacakara dan Sujono Sukanto, ia berpendapat bahwa politik hukum itu adalah sebagai kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai hukum tersebut. Sebenarnya masih banyak lagi pendapat-pendapat para ahli mengenai politik hukum tersebut, tapi hanya segitu yang saya jelaskan. Jika teman-teman ingin melihat, teman-teman bisa melihat file dari resume materi saya pada hari ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup politik hukum itu sendiri, yang mana ruang lingkup dan wilayah kajian lebih domain disiplin politik hukum, yang mana meliputi aspek kenegaraan pembuat politik hukum. Letak politik hukum yaitu baik faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu negara. Selanjutnya saya akan membahas secara rinci ruang lingkup dari hukum politik tersebut. Selanjutnya saya akan merinci ruang lingkup politik hukum tersebut. Yang mana yang pertama, proses penggalian
nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan politik hukum. Yang kedua, proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam sebuah bentuk perencanaan atau perancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. Yang ketiga, penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang membuat politik hukum tersebut. Yang kelima, pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai tujuan politik hukum. Yang mana tujuan politik hukum itu, menurut kebanyakan pemikir, tujuan utama politik hukum itu ialah menjamin keadilan dalam masyarakat. Melalui hukum, pemerintah harus mengimbangi kepentingan umum dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Cita-cita akan keadilan yang hidup dalam jiwa rakyat tidak lain daripada simbol suatu keharmonisan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan kata lain, tugas utama pemerintah suatu negara ialah mewujudkan suatu keadilan sosial. Bukan hanya itu saja, politik hukum itu tujuannya bukan hanya menjamin keadilan saja, melainkan juga menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum. Bila dikatakan dalam suatu negara terdapat kepastian hukum, maksudnya adalah bahwa dalam negara tersebut, undang-undang yang telah ditentukan sungguh-sungguh berlaku sebagai hukum, dan bahwa putusan-putusan para hakim itu bersifat konstan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentunya. Selanjutnya, politik hukum itu juga bertujuan menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan materi dari saya. Terima kasih. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.